Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan dan tentu salam sehat untuk sahabat-sahabatku yang dimanapun berada. Tentu pada hari ini 28 Juni 2023, suatu momentum yang sangat penting bagi kita, khususnya bagi teman-temanku seiman yang mengikuti hari ini bertanggal 10 Zulhijjah 1444 untuk mendirikan sholat Idul Adha. Selamat melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah bagi temanku. Dan tentunya teman-teman lain akan melaksanakan sholat Idul Adha besok 29 Juni 2023. Tak masalah. Kita tidak boleh memasungkan kehendak orang lain atas kehendak diri kita sendiri. Seperti saya telah melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah pada hari ini. Kita pun juga harus saling menghormati. Yang melaksanakan besok silakan, tidak masalah. Yang paling utama adalah bagaimana kita menjadikan suatu peringatan hari besar agama, peringatan hari besar nasional sebagai momentum. Ya, sebagai momentum penting guna meningkatkan kualitas hidup kita secara pribadi maupun secara dalam kehidupan bermasyarakat. Saudara-saudaraku dimanapun berada, tentu dalam hidup itu bukan kita hadirkan, jalankan kehidupan kita untuk saling mencari perbedaan masing-masing, mencela perbedaan yang ada. Tidak. Khususnya pada momentum peringatan atau Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ini, mari kita cari hikmah yang terbaik untuk diri kita atas peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau, sehingga kita sebagai umat muslim melaksanakan namanya sholat Idul Adha. Esensi yang sangat penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa menciptakan suasana kebatinan kita sebagai umat beragama. Paling tidak, jika kita menoleh peristiwa masa lampau, yaitu ada peristiwa pengorbanan dan yang dikorbankan, yaitu peristiwa Nabi Ibrahim atas Nabi Ismail. Dengan keikhlasan yang tinggi, Nabi Ismail bersedia untuk disembelihkan oleh ayahnya, seorang laki-laki yang sangat disayangi, sangat dicintainya, rela menjalankan perintah untuk mengorbankan putranya, yaitu Ismail. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat, hidup di tengah-tengah masyarakat yang heterogen, penuh perbedaan,
kita perlu menarik benang merah sebagai hikmahnya, yaitu mari kita jadikan momentum ini sebagai wahana untuk mengoreksi diri kita, sejauh mana kita telah melakukan suatu pekerjaan yang sungguh-sungguh, yaitu pekerjaan yang berupa kerja keras. Aktivitas kerja keras sangat penting untuk mencapai suatu tujuan atau target yang kita inginkan. Karena dengan bekerja keras, kita mendapatkan suatu hasil yang berkualitas. Ya, hasil yang berkualitas. Kerja keras berarti di situ harus siap kita menghadapi satu cobaan atau suatu tantangan dalam bentuk ada yang dikorbankan. Ya, pertama, kita bersedia berkorban dengan waktu. Waktu yang ada kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Kedua yang harus dikorbankan adalah ada orang-orang yang kita cintai yang harus kita tinggalkan untuk sebuah aktivitas. Ketiga, kita berkorban dengan kekuatan, dengan kesabaran, dan dengan keikhlasan yang selama ini kita bermalas-malasan. Ya, tentu momentum hal ini kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa jika kita sebagai pemimpin, tadi kita gambarkan Nabi Ibrahim, orang tua, itu sebagai pemimpin. Nah, sekarang kita sebagai pemimpin, sebagai seorang pemimpin, kan tentu kita harus bekerja keras. Untuk siapa? Ya, bekerja keras untuk kepentingan terbaik bagi orang-orang yang kita pimpin. Kepentingan terbaik bagi rakyat jika kita sebagai pemimpin di lembaga atau pemimpin suatu negara. Kita harus rela berkorban sekuat tenaga, bukan sebaliknya kita duduk menjadi seorang pemimpin untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Inilah satu hal yang keliru bagi kita. Sehingga momentum Idul Adha atau Hari Raya Kurban, ya mari kita bersedia berkorban untuk kepentingan terbaik bagi orang lain. Yang paling esensi adalah bagaimana kita membangun komitmen bersama yang berupa penghargaan terhadap orang lain. Menghargai orang lain. Dengan kata lain bahwa kita harus betul-betul berkomitmen membangun semangat solidaritas sosial. Kita sebagai pemimpin, bagaimana kita membangun masyarakat kita, bawahan kita bisa hidup sejahtera. Bukan semata-mata untuk mengejar kesejahteraan pribadi seorang pemimpin itu. Inilah yang harus kita bangun bersama. Bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim atas perintah Tuhan
harus mengorbankan putra kesayangannya. Demikian juga Nabi Ismail, putranya, ikhlas menerima apa yang diinginkan oleh ayahnya karena suatu perintah dari Tuhan. Nah, lantas gimana kita sekarang sebagai pemimpin masa depan? Yang tadi, seperti yang saya sampaikan tadi adalah kita berkomitmen membangun semangat solidaritas sosial. Kita rela mengorbankan harta benda kesayangan kita untuk kesejahteraan orang lain. Itulah sebagai pemimpin. Bukan menjadi seorang pemimpin untuk menimbun kekayaan. Teman-teman yang dari warga TikTok atau teman lain yang mendengarkan, mari kita mencoba untuk merefleksikan diri kita masing-masing. Ya, terima kasih teman-teman yang ikut mendukung kegiatan ini secara langsung ini untuk saling mengasuh bagaimana tatanan hidup kita akan lebih berkualitas. Nah, paling utama adalah bagaimana kita membangun persatuan dan kesatuan di antara kita. Persatuan dan kesatuan hidup penuh dengan keindahan, penuh dengan kemakmuran, kesejahteraan. Ibadah kita juga berdasarkan ibadah bebas tanpa ada yang melakukan intimidasi. Itu semua lahir dari jiwa seorang pemimpin yang mendepankan persatuan dan kesatuan tadi. Pemimpin yang rela berkorban untuk bawahannya atau rakyatnya. Lantas, bentuk pengorbanan kita sekarang sebagai umat beragama Muslim, ya tentu kalau kita memiliki rezeki yang lebih yang diberikan dari Tuhan Allah Sang Pencipta, tentu kita implementasikan dalam pembelian hewan kurban. Untuk apa hewan kurban itu? Tentu dagingnya kita salurkan ke fakir miskin yang tidak pernah atau pernah tapi jarang. Terima kasih. Kenapa? Ini yang paling utama. Kita harus ikhlas menyisihkan uang kita untuk membeli hewan korban dan kita salurkan kepada fakir miskin. Inilah paling esensialnya. Lebih lagi, kita memiliki kelebihan, mari kita jalankan atau rencanakan untuk melaksanakan ibadah haji, bagian dari rukun Islam. Inilah yang harus kita betul-betul perhatikan. Ketika kita tidak memiliki rezeki atau belum memiliki komitmen untuk melakukan praktik baik penyembelihan hewan korban, ya kita juga bisa secara bergotong royong untuk menabung, bergotong royong untuk bisa membelikan hewan korban itu di antara keluarga kita. Misalnya bisa sama-sama 1 juta atau 500 itu nabung tiap bulan. Ada nabung tiap bulan 200.000 kali sekian untuk kita dapatkan hewan korban kambing. Kalau tidak ada, dapatkan sapi. Nah, itu satu praktik pembelajaran. Dan ingat, daging korban itu untuk fakir miskin. Jangan menjadikan persoalan
hewan korban itu menjadi suatu pembicaraan, karena sasarannya atau yang berhak menerima justru orang-orang yang kerap kali menikmati lezatnya daging sapi, kambing, atau hewan lain yang halal. Nah, momentum seperti inilah pada peringatan Hari Raya Idul Adha ini, mari kita betul-betul menggali diri kita, menggali kesempatan pribadi kita menjadi pribadi yang mandiri, yang bisa mengembangkan diri kita sebagai pemimpin di rumah tangga maupun pemimpin di lembaga, bahkan di negara. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan, disodorkan dengan persoalan yang pelik, yang merupakan bagian dari pemecah untuk mencapai tujuan. Pemecah persatuan semata-mata untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompoknya. Inilah yang harus kita sadari bersama. Perdebatan-perdebatan, kadang-kadang yang benar menjadi salah, yang salah menjadi sesuatu yang benar. Inilah fenomena yang kita hadapi sehari-hari di tengah-tengah masyarakat kita. Terlebih lagi menjelang pemilihan Presiden RI tahun 2024. Riak gelombang kehidupan semakin meruncing, saling memfitnah, saling mengklaim suatu kebenaran di sisi diri adalah suatu hal yang benar, yang seberang sana suatu hal yang salah. Bahkan agama kadang-kadang dijadikan sebagai alat politik. Sebagai manusia, mari kita berpikir dengan akal sehat kita. Berpikir dengan logika berpikir yang bisa dicari bukti-bukti realnya, bisa menghadirkan faktanya. Jangan kita saling menghasut, memfitnah. Salah memilih sebagai seorang pemimpin, maka kehidupan kita akan semakin kacau. Kemakmuran jauh dari kita. Kesejahteraan pun, pekerjaan pun semakin jauh. Sebenarnya kita ikat pribadi kita dengan konsep-konsep nilai kebenaran yang betul-betul kita dapatkan dari pemikiran pribadi dan dari petunjuk kehidupan kita masing-masing, yaitu kitab suci kita sebagai umat beragama. Kitab suci kita tentunya Al-Quran, Injil, dan Weda itu benar-benar mengajarkan kita supaya bisa hidup menjadi pribadi yang baik. Tidak ada agama manapun yang mengajarkan perpecahan, mengajarkan permusuhan. Tidak ada. Ini. Semoga momentum Hari Raya Kurban ini betul-betul kita mencoba untuk membuka diri, mengimplementasikan kehidupan kita, bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim rela mengorbankan putranya yang sangat dia sayangi. Demikian juga Ismail siap menerima dan ikhlas. Itu artinya apa? Peristiwa sejarah itu berarti ada persatuan. Ada konsep-konsep kebenaran di dalamnya. Ketika saat itu Ismail, putra Ibrahim, menolak hal itu, tentu akan berbeda. Tapi yang ada adalah semangat keutuhan pribadi, yaitu benar-benar menjalankan suatu perintah dengan kebulatan hati masing-masing.
Ismail ikhlas menerima, ayahnya Ibrahim rela mengorbankan. Nah, kita sebagai orang tua pun demikian. Harus orang tua rela mengorbankan diri sendiri, mewakafkan pribadi sendiri, semata-mata bagaimana menciptakan suasana keluarga yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Suasana keluarga yang memiliki tanggung jawab atau bertanggung jawab secara pribadi. Orang tua bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga. Ya. Anak atau istri pun juga harus ikut serta bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan oleh orang tuanya, untuk memanfaatkan apa yang didapatkan itu dengan mempertimbangkan skala prioritas, yaitu kepentingan yang paling utama. Mana kepentingan yang paling esensial dan mana kepentingan yang kurang esensial, itu kita pertimbangkan. Dan selain itu, anak, istri, ayah, dan orang tua harus pandai bersyukur. Sekecil apapun yang didapatkan harus pandai bersyukur. Inilah bentuk konkret kita dari fenomena sejarah yang ada. Kita duduk bersama. Di dalamnya ada komunikasi. Di dalamnya ada musyawarah. Tidak mungkin Ibrahim dan Ismail tanpa ada musyawarah, tanpa ada kemupakatan, dengan sepakat siap bersedia menjalankan perintah itu. Demikian juga dalam keluarga, tentu kita harus membangun komunikasi atau dialog orang tua, istri, dan anak untuk mempertimbangkan suatu keputusan yang tentu setiap keputusan itu ada dampaknya. Dampak yang ada kita hadapi bersama. Nah ini, betapa indahnya kehidupan itu jika kita praktikkan seperti itu. Tapi ketika dialog tidak ada, seorang pemimpin otoriter, keputusan-keputusan itu hanya diambil dari tangan-tangan kekuasaan dia. Sebagai ayah, kekuasaan itu ada di tangan dia tanpa melihat, tanpa mempertanyakan, tanpa ada pertimbangan kepada bawahannya, ada istri, ada anaknya. Semua harus didialogkan, harus didiskusikan. Tidak serta-merta mengambil satu kesimpulan bahwa itu benar. Itu menurut pikiran, meskipun dia sebagai pemimpin rumah tangga. Kebenaran itu belum tentu benar menurut orang lain. Nah, partisipasi ini yang paling utama. Ikut serta anak, istri, atau keluarga lain untuk mencari kesepakatan bersama. Meskipun itu dianggap baik, ya, secara pribadi, secara pikiran, pemimpin atau orang tua sebagai pemimpin atau ayah, belum tentu baik menurut anak itu sendiri. Belum tentu. Sebabnya kita munculkan kesepakatan tadi, musyawarah tadi. Karena kita akan memetik nilai-nilai Pancasila, sila keempat. Perlu ada kata musyawarah. Peristiwa Nabi Ibrahim dan putranya itu dimusyawarahkan sebelum dikorbankan, sebelum lehernya dipenggal atas perintah. Nah, dari situ diuji. Tidak jadi dikorbankan Ismail oleh ayahnya. Itu artinya Tuhan ingin melihat
keikhlasannya. Keikhlasan mau tidak berkorban. Dan Ismail mau tidak ikhlas tidak menerima perintah itu. Nah, itu lahir dari hasil kesepakatan, partisipasi bersama. Nah, ini ya penonton TikTok, mari kita dukung apa yang disampaikan ini, kita diskusikan bersama untuk menghidupkan pikiran sehat kita. Nah, inilah pada dasarnya ya, tadi momentum itu harus kita pikirkan, merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga langkah-langkah kita tidak keliru, tidak salah dalam mengambil suatu tindakan. Tiap pemimpin itu belum tentu benar 100%. Tapi ingat, sebagai pemimpin tidak perlu atau gila untuk dipuji-puji, untuk dihormati. Aja kita miliki kehilangan aura kepemimpinan kita. Yang paling utama, mari kita buka kebenaran yang sebenarnya, baik dari partisipasi maupun diri pribadi kita, yaitu melahirkan pemimpin yang betul-betul jujur, pemimpin yang betul-betul berintegritas. Jangan kita gila dihormati, hanya kita melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Kunci kehidupan kita sebagai pemimpin kita yaitu dengan kejujuran. Bagaimana seorang pemimpin itu? Selain harus jujur, pemimpin itu juga harus bisa memimpin secara mandiri, tanpa ada orang lain yang menggoyang-goyangkan, tanpa ada pihak tertentu yang mencoba untuk membangkitkan, bahkan meruntuhkan pendirian kita. Kemandirian itu dibangun dari pribadi yang sehat. Kita ingin makmur dalam suatu negara atau dalam satu rumah tangga, tapi kemakmuran itu merupakan kemakmuran semu. Kemakmuran lahir karena hutang, pinjaman. Dalam rumah tangga kita juga kita makmur, kaya, tapi apa? Semua itu adalah dari hutang. Nah, mari kalau seperti itu kita membangun pribadi tanpa hutang. Kita bekerja keras, hadir secara mandiri, sekuat tenaga kita olah kekayaan kita. Karena Tuhan sendiri memberikan kekayaan yang berlimpah ruah, kita olah secara mandiri dengan kekuatan sendiri. Karena itu adalah bagian dari tanggung jawab moral kita. Nah, kita hadir sebagai pemimpin di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang tua. Tanggung jawab. Di tanggung jawab itu juga tidak akan bisa tercapai suatu hal. Ya, pencapaian target yang kita inginkan, impian kita, kalau kita tidak mau bekerja keras. Kerja keras, suatu upaya pengorbanan kita, jiwa raga kita untuk mencapai tujuan kita. Sehingga kita hadir sebagai pemimpin yang bisa mensejahterakan orang lain, bukan mensejahterakan diri kita. Itu jawab. Di dalam pencapaian tanggung jawab kita yang kuat, hadir kemakmuran, tercapai tujuan kita, ya mari kita hadirkan nilai kesederhanaan. Karena kesederhanaan itu sangat penting. Kalau nafsu kita tidak kita manage
agar bisa menempatkan harta benda yang ada digunakan dengan mempertimbangkan skala prioritas, maka akan cepat habis. Nah, perlu kita membangun kesederhanaan itu. Belajar hidup sederhana, berarti kita belajar untuk menjaga agar kekayaan atau harta yang kita miliki itu tidak cepat habis. Lebih lagi, kita memberikan kebahagiaan, kemakmuran dalam keluarga dengan utang. Nah, ketika mendapatkan harta yang melimpah ruah, kita pencapaian target tadi karena kerja keras, ya kita harus berlaku adil tanpa diskriminasi. Kita perlakukan dari A sampai Z memiliki bagian yang sama. Tidak boleh membeda-bedakan warna A, B, C, D, E. Tidak boleh dibeda-bedakan karena kita ada senasib seperjuangan. Nah, keadilan ini sangat penting. Di mata hukum juga, suatu perkara itu kita juga harus betul-betul berlaku adil. Jangan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Inilah yang bisa menjadi potensi atau berindikasi menjadikan suasana yang keruh, perselisihan karena ketidakadilan. Demikian juga nilai berani. Kita juga harus berani bersikap. Berani. Keberanian kita untuk mengambil tindakan atau risiko kita betul-betul hadirkan. Kita harus berpegang teguh pada prinsip keberanian. Dalam keberanian itu ada hal pencapaian yang kita inginkan, termasuk kepedulian. Di dalam momentum peringatan Idul Adha ini, Hari Raya Kurban, kita harus peduli sesama. Inilah yang harus kita bangun bersama, konsep-konsep pemikiran seperti ini, ya rekan-rekan, warga TikTok yang mendengar, menyimak ini, lebih lagi memberikan satu saweran atau dukung gugatan saya ini. Kita mencoba untuk merefleksikan upaya-upaya konkret dalam kehidupan kita sehari-hari dalam momentum ini. Yang paling utama tadi yang dapat saya simpulkan adalah momentum Idul Adha ini kita tempatkan diri kita sebagai pemimpin yang selalu memegang teguh persatuan dan kesatuan. Rela berkorban untuk orang banyak atau untuk rakyat atau untuk orang-orang sekitar kita. Serta kita harus peduli nasib orang lain, nasib di bawah kita, nasib rakyat kita. Nah, dengan persatuan dan kesatuan ini sebagai pemimpin, berarti kita sudah menjadi pemimpin yang amanah. Tapi ketika persatuan belum tercipta, belum bisa dibangun, kita saling merebut dan menimbun harta kekayaan kita, sementara rakyat kita terpapar kemiskinan, kesengsaraan. Inilah yang harus kita hindari bersama. Ya, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Semoga momentum Hari Raya Kurban ini momentum kemanusiaan untuk membangun pribadi yang
amanah, pribadi yang siap berkorban, pribadi yang selalu peduli sesama, bukan pribadi seorang pemimpin kesempatan untuk menimbun kekayaan, kesempatan untuk menempatkan keluarganya menjadi pemimpin-pemimpin di antara mereka sebagai pemimpin. Kita mari secara objektif membuka diri, orang lain juga berhak untuk hidup layak. Ya, terima kasih. Semoga secara langsung ini bisa kita mengintrospeksi diri di Hari Raya Idul Kurban ini. Kita bisa menjadi manusia yang dapat memanusiakan manusia seutuhnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan dan salam sehat untuk kita semua. Stop tindakan tak terpuji.